Kalau di Seda itu pantainya cuma itulah. Kalau air panas itu dia Ada air panas nih. ada ya. Ya. Sungai Di Liat. Sungai Liat di Pemali. Sungai Liat. Ya. Sungai Liat tuh di mana? Bangka. Pangkal Pinang. Oh di Pangkal. Ah, Oh kayak Bandung gitu. Apa sih air Air campur? gunung atau gimana? Nah, alami. Cerita itu kan orang berkebun misalnya ya. Terus dia nyari kayu, dia lihat air itu ada uap-uapnya kan, nggak tahu bahwa itu air panas. Itu pertemuan pertamanya. Kali dia lihat situ kok panas, dia bilang kan. Panasnya itu cuma ada 3 tempat itu dekat ini yang, tapi ini udah dipagar. Itu memang panasnya luar biasa. Kalau kita rebus telur sebentar aja udah matang kan. Nah itu kedua itu mungkin lumayan lah kalau kita panasnya itu lumayan panas, cuma bisa kalau kita mandi situ. Nah yang ketiga itu itu sedang hangatnya, itu umum buat anak juga bisa ya. Kalau yang ini kedua ini anak-anak kayaknya belum sanggup, tapi kok kita biasa enak itu. Memang alami murni itu, mungkin kandungan apa di bawah kita nggak tahu juga. Bukan gunung, bukan apa itu, memang mata air sendiri dia. Cuma sekarang udah ditata kelola sama itu Eljon itu pariwisata itu. Dari situ udah bagus lah, kayak Eljon itu nama apa sih, Pak? Itu namanya Joni Sugara, itu pemilik Pemilik pariwisatanya. Yang Kan waktu kita Putri di Indonesia itu bandara, ada tulisan Eljon. Iya, itu Hotel Parai itu dia. Grup Eljon ya, dia grupnya. Kalau Parai punya dia itu. Itu Parai itu skala internasional juga lah. Enak kalau di Parai, bagus pemandangannya. Pantainya bersih, pokoknya enak lah di situ. Jadi ada pantai, terus ada yang internasional lagi apa isinya, Pak? Kalau di Parai itu bermacam-macam lah itu. Kalau biasa Waterboom ya. kalau waterboom itu adanya di ini, di air panas tadi. Oh, Beda air dia. panas. Kalau itu air panas juga milik Eljon juga. Istilah milik Pemda, cuma dikelola dia. Parai itu jarak antara Parai ke air panas itu sekitar 20 menit lah kendaraan mobil. lumayan lama terus. Iya, cuma penginapan tuh di Parai, pinggir pantai itu. Kalau di air panas itu nggak ada penginapan, cuma tempat rekreasi dia. Sampai jam 9 malam buka biasanya. Oh, Lama itu apa kali libur begini biasanya? Kalau ada hiburan. ada kulinernya apa? Iya, makanan gitu ya. dalam itu. Ada kolam renang untuk mandi yang air panas itu. Itu Kalau di Bangka itu apa khasnya apa sih, Pak? kalau khas di Bangka ini sambal terasi, lempah kuning. Lempah kuning itu yang luar biasanya. Ikan ya, tapi lempah kuning. Itu ramuan ya rempah-rempah sini lah. Campur sama nanas biasanya. Sedap itu. Biasanya kalau ke situ favoritnya lempah kuning sama sambal. Sambal untuk alat itu, Terasi. sambal terasi itu luar biasa. Terasinya Ya, kemarin ada banyak. ya beda. Kalau makanannya utak-utak itu, cemilan itu. Cemilan. Namanya utak-utak, terbuat dari ikan, tapi dia dibungkus sama daun. Otak-otak bukan? Iya, otak-otak. Oh, Pernah makan. gitu. Tapi paling enak otak-otak itu di Binyu. Coba tuh Binyu yang paling nomor 1 enak. Oh, Cuma jaraknya dari Pangkal Pinang ke Binyu itu sekitar 1 jam lebih lah perjalanan naik mobil. waduh. Kecamatan sana. Di sana banyak pantai yang masih alami. Banyak peninggalan sejarah juga sana. Masih alami. Terus kalau kayak museum-museum gitu di Bangka apa ya? Museum PT Timah yang ada dekat Taman Sari, dekat kota kan, Taman Sari alun-alun itu. Nah, dia ke arah belakangnya itu ada Museum Timah. Kalau museum cuma satu itu kalau Kemarin kita ke museum di sini ya. Di sini. ya. Apa bedanya, Pak, sama museum di sini? Oh, beda. Kalau di sana Lebih lengkap. karena lebih tua sana kan, lebih tertuanya. Kalau Bangka Barat itu peninggalan Bung Karno itu, sejarah itu di Gunung Menumbing itu. Itu yang dibangun Belanda itu di atas gunung. Kalau di sini nyebutnya gunung, tapi Oh kalau iya, saya pernah ini juga. iya, tapi kalau skala nasional belum dikatakan gunung itu kan. Cuma kalau di Bangka itu paling tinggi sama Gunung Maras itu kan. Itu kalau kita naik puncak itu, dia kan zaman Belanda udah dibikin kan dulu. Di sana ada pengasingan Bung Karno, itu hotel apa di dalam, itu peninggalan Belanda itu. Kalau kita naik ke atas itu kelihatan itu Palembang, pulau-pulau itu. Dia jam itu suar itu. Kalau tapi Bangka Barat itu. Palembang cuma sebentar kayaknya, Pak. Ya, kalau Palembang Ini naik ke Palembang berapa lama? 2,5 jam jet foil dari Bangka tapi. Iya. Dari 2,5 jam. Liburan pantai tapi. Kalau suku pedalaman yang sering masuk di Trans-City itu, Eksis 12 itu, itu jauh jarak itu sekitar Sukunya apa? suku Mapur. Kebetulan suku saya juga. Oh. Nah, cuma dari tempat saya itu jauh masuk dalam itu kalau jalan
Maksudnya rumah bapak ini jauh nih ya? Jauh kalau rumah asli aku itu, orang tua dulu kan. Cuma kebetulan nenek saya itu suku aslinya suku itu. Cuma yang penduduk suku itu tinggalnya jauh lagi. Kalau jalan kaki dari Bangka-Pinang ke tempat saya juga hampir 2 jam lebih. Dari tempat saya ke tempat itu, saya jalan kaki kita cuma lewat pinggir pantai. Cuma jalan kaki doang ya? Iya. Bisanya. Cuma jalan kaki lewat pinggir pantai. Tapi pemandangan luar biasa. Ada sekitar nggak banyak sih sekarang, masih sekitar 7 rumah lah yang asli memegang adatnya itu, memang tradisional memang. Jadi yang rumah panggung. Iya, iya, panggung itu. Kemarin yang kita lihat tuh Di Trans TV itu kan bisa dua ya. Dalaman. Itu biasanya orang-orang turis luar negeri hobi ke sana biasanya. Iya. Dari Eropa gitu. ada ombak yang tinggi juga ya Pak? Hah? Ada ombak tinggi juga? Ombak juga tinggi sana, cuma untuk selancar ya? Ya selancar. Nggak bisa kayaknya, karena di Bangka itu rata-rata pantainya banyak batu karang. Risikonya besar ya. Kalau gelombang ada yang besar, cuma risikonya itu batu karang itu banyak. Tempat saya itu banyak batu karang. Cuma di sana itu banyak peninggalan purbakala itu. Sejarah-sejarah purbakala itu kalau di sana kan sejarah mungkin berapa ratus tahun yang lalu lah. Yaitu peninggalan, kalau di sana terkenal itu tapi legenda, tapi memang ada itu dulunya. Kayak Ki Anta, sempat dibikin film kan dulu. Itu beliau tuh meninggalkan berupa telapak kaki. Itu zaman-zaman masa purba lah. Itu bekas kakinya itu ceritanya dia kan berjalan di atas itu. Ada para perompak mau nangkap dia ceritanya kan. Pas dia berjalan di atas batu itu, pas dia nginjak itu tenggelam batunya kan. Bekas kakinya nampak situ. Itulah asal mula perompak itu nggak mau ke Bangka. Nah, sekarang kaki itu jadi legenda. Bisa ketemu, bisa tidak. Aku dulu nggak percaya juga walaupun aku orang sana. Maksudnya bisa lihat atau enggak? Iya. Semua orang bisa Iya. nemuin Kaki. itu. Jadi pas aku berangkat sama orang tua juga lah. Aku pengen lihat kan kalau memang ada kan. Bahwa dia pas kami berangkat cari pinggir pantai lebih dia kan. Ketemu. Cuma uniknya kaki siapapun besar kecil kalau udah balik pas di situ. Walaupun bapak panjang besar kaki aku agak kecil misalnya, ketika di situ gantian pas di situ. Oh, jadi kalau kita injek di situnya bisa Bekas telapaknya pas ya. Setelah kami pulang, paginya nggak ketemu lagi. Padahal itulah batunya, nggak ada lagi. Udah Ya. ditandain lah, oh ini Oh, sini. ini. gitu. Sampai kita balik nggak ada lagi dia. Nggak ada lagi. Di samping itu ada peninggalan batu itu kayak gendang itu. Sekarang udah besar. Dulunya kecil mau diambil Jepang gitu. Zaman Jepang kan itu sudah ada legendanya. Mau diangkat nggak bisa deh, padahal cuma nyentuh di atas. Apa itu? Di atas batu gendang ya, gendang gini besar. Biasa kalau di sana kan bisa, kalau orang Melayu itu kesenian itu kan, gendang itu. Dari tarik batu mungkin bagi Jepang itu unik dulunya. Diangkat nggak diangkat, terus dia ikat dengan rantai, tarik sama speed. Sampai putus rantainya nggak bergeser itu. Sampai sekarang tetap di situ ya. Dan ada ular juga, ular itu besar. Ular itu mungkin 2 kali kapalnya ada besarnya, panjangnya luar biasa. Itu masih ada ketinggalan, udah jadi batu tapi kan potongan. Dia kan ceritanya ular itu mau makan anjingnya kakek itu. Akhirnya dia bunuh ularnya. Dia potong-potong gini. Bekas potongan tuh masih ada. Jaraknya itu, yang pasir di antara itu masih merah dia. Terus dihayat kayak gini karena masih ada sayat-sayat itu sampai sekarang. Padahal itu mungkin sudah berapa abad yang lalu. Itu namanya apa? Sejarah apa itu? Ki Anta nama orang, Ki Anta. Ki Anta. Iya, sejarah mungkin orang pertama, orang sakti dulunya kisah dan pertama itu. Masih ada sejarah itu yang kalau batu itu masih bisa ditemui, batu gendang itu masih bisa kita lihat sama mata, masih kita pegang ya. Tapi yang nggak bisa itu telapak tadi itu bisa ketemu bisa enggak. Memang benar itu. Kedua itu pedangnya itu. Pedangnya itu padahal cuma nempel di pasir. Jarak air ke laut kan segini. Biasanya kalau pernah saya kali itu ketemu juga. Pengen mau diambil lah, maklum lah kita kan hobi. Nggak bisa diangkat. Padahal cuma nempel di pasir. Panjangnya sekitar hampir 1 meter panjang pedangnya. Beratnya sekitar 5 kiloan. Cuma sekali orang datang lagi nggak kelihatan lagi. Kelebihan itu. Kalau batu-batu kayak batu cincin tuh wah banyak, cuma nggak boleh diambil. Bagus Bahaya batu. ya? Iya, dia itu memang. Takutnya malah. Iya, maklum lah di sana kan mistiknya masih tinggi. Pernah orang nggak percaya dulu lah dari luar kan. Kalau buat cincin luar biasa, mungkin kalau dijual di luar itu bisa ratusan juta itu. Berdeparan itu. Kayak udah dibentuk, tinggal ngambil aja. Iya. Mungkin kenapa gesekan pasir sama air Jadi laut tambah mungkin. bagus. Iya. Diambil mereka sampai balik ke tempatnya Jakarta lah kalau nggak salah.
malamnya sakit dia langsung kan, sakit ya pokoknya luar biasa sakitnya. Telepon tanya orang dari Bangka itu, kamu ada apa, ada yang ngambil batu, bilang tuh mau dikembaliin. Dan cuma sayangnya kan jarak Jakarta kalau malam nggak ada pesawat, akhirnya beliau tuh tinggal tapi batunya tak dikembalikan. Kalau pergi ke sana suatu saat misalnya kalian ada ke sana nggak usah diambil lah. Kok melihat Jangan pegang, ngambil apa-apa, di foto aja ya. kalau pegang Kemarin ambil. ada tuh ceritanya orang ke Toraja, turis dari Belanda. Dia ambil tengkoraknya orang Toraja. Oh. Nah, di sana nih satu keluarga mimpi semua jelek, mimpinya udah buruk lah. Pak. Dia balikin dikirim itu kan, lewat. tapi masih juga dimimpiin. Akhirnya dia harus kesini. Minta maaf ya. maaf. Bukan cuma itu, diadakan. Oh. Nah, jadi harus ada upacara adat. Upacara Gitu. adat. Barulah dia hilang itu. Bener itu ya. Ngeri juga ya, Iya. baru saya baca itu. Ngeri juga. Tapi emang nggak ada mistis itu ngeri juga. Iya, masih. Tapi di suku bapak nggak ini ya? Kalau Nggak ada masih ada. paling terkenal suku saya kalau di Bangka ini. Maksudnya ada unsur-unsur itu? Iya, kan? banyak itu. Kalau yang kayak saya cerita itu hampir sama dengan Nyeru Kidul itu. Nah. Ada juga. Iya, begitulah kisahnya. Dan mereka pun kayaknya kontak-kontakan juga. Dan mungkin teman apa juga nggak tahu. Maksudnya ada ikatan. Iya ada ya. ratunya laut itu. Ada ikatan mereka. Setiap generasi ya berarti. Iya. Atau Dan ada semacam kerajaan bukan? dulunya ada, dulunya, tapi kita nggak tahu juga kan. Karena Bapak RI 1 kita Bung Karno dulu, sebelum merdeka dia masih bikin. Itulah orang kan nggak percaya kadang. Aku juga nggak percaya itu. Masa di usia 17-18 tahun itu ada di sana. Foto di atas aku cerita-cerita dari itu. Sampai ada foto-foto hitam putih dulu kan. Nah, setelah beliau ngerebut kemerdekaan balik lagi ke sana. Katanya sejarah, dia nggak tahu juga ya. Kayak keris itu di sana juga ada yang ngambilnya. Memang ada foto dia, memang benar-benar dia foto di atas itu. Maksudnya caranya dia kesini gitu. Dia kesini itu, iya. Yang orang heran itu caranya dia kesini gimana? Iya, pertama dia kesini kan sebelum dia diasingkan. Nah, setelah kita merdeka kan dia kan diasingkan di Menumbing. Iya. Di Menumbing itu sebenarnya dianya di situ, orangnya nggak ada sebenarnya di sana terus dia. Cuma kalau orang lihat buka kamarnya ada beliau. Seolah dia ada. Nah, tapi nggak ada di sana dia. Nah, sebelum merdeka dulu dia ke sana. Dia masih banyak peninggalan dia di sana. Dia foto. Salah satu foto itu ada bukti nyata itu kan. Maksudnya yang tadi ini ada ratu sendiri di sini atau tetap Nyiroro Kidul sampai ke Beda, sini? beda dia. Nyiroro Kidul tetap bisa mereka berteman. Oh, namanya apa sih? Kalau di sini namanya yang terkenal itu Aki Anta itu lah terkenalnya. Mereka komunikasi itu. Yang ratunya lautan. Kalau itu Raut itu Aki Anta itu yang berkomunikasi dengan Oh, nyainya. kita nggak tahu ya. Iya, itu sejarah. Penting Setelah Ki Anta udah nggak ada lagi. generasinya ada kayak Aki Bedengung itu orang-orang sakti zaman dulu kan. Aki Maper itu. Cuma yang paling melegenda Aki Antanya. Orang pertamanya. Sekarang dia berjalan Pulau Bangka cuma 2 langkah. Satu langkah dari tempat saya, satu langkahnya sudah dipermis, satu langkahnya Bagiannya terbang sudah- kali itu ya. Iya, kesaktiannya tadi. Kalau zaman dulu wajar lah kan. Iya. Sekarang juga teknologi kan. Nah, kalau dulu gitu sesuai dengan zamannya. Di sini suku-suku itu masih ada ya Pak? Masih kalau di sini suku Melayu, kalau di Belitung ini suku yang paling lama itu suku Seka namanya. Suku Seka. Ya, mereka itu nggak mau hidup di darat, di laut biasanya. Oh, berarti bikin rumah di situ? Iya. Atau kapalnya itu? Iya, di di situ? sejenis perahu langsung tinggal di situ mereka. Kenapa? Mereka kalau ke darat, sejarah mereka itu mereka sering mati tertimpa kayu mati itu. Akhirnya mereka takut sampai sekarang. Padahal sering dibangun pemerintah rumahnya, Iya. nggak ditinggal mereka, nggak didiami. Tapi kalau turun temurun, mungkin sekarang sudah yang muda-muda sudah mau sekolah. Kalau dulunya hidup di perahu mereka, yang benar itu suku Seka namanya. Iya. Tapi saktinya luar biasa itu. Sekali kita istilahnya ada niat nggak baik ataupun ngapa mereka menghina mereka, nggak pulang lagi kita, pasti kawin sama mereka itu. Oh iya. Iya, suku Seka itu yang benar-benar nyata itu. Kalau di tempat saya itu suku Mapur namanya. Singapura. Ya, kalau suku Seka itu kalau mereka tuh yang nama saktian mereka tuh air mata duyung itu. Kayak di film mana itu kan? Film Harry Potter apa itu? Ada yang kayak orang barat itu filmnya. Harry Potter. Nah, itu kan ada kan? Yang benar itu sebenarnya. Kalau di sana itu mereka itu ketika bulan purnama, mereka kan naik perahu kecil itu ke tengah laut itu. Nanti mereka nyanyi, tapi nyanyi itu sejenis mantra sebenarnya. Cuma ditembangkan ibaratnya. Sekitar setengah jam keluar nanti di duyung itu dari itu.
Gitu. Nangis dia, air mata itu diambil mereka pakai kapas itu. Oh, dia nangis diambil. Air mata itu memang air mata itu buat media mereka itu. Air matanya fungsinya luar biasa. Berani orang 1 M aja beli itu. Cuma air mata itu. Bentar, Pak, yang saya tahu itu binatang beneran katanya. Iya, Diambil binatang. air matanya itu bisa berkhasiat. Iya. Tapi yang ini kan ada unsur magisnya. Bagisnya, karena duyung itu kan sebenarnya ada dua dia. Ada yang asli binatangnya, ada yang kayak wajah putri itu. Nanti Tapi mereka- yang dimaksud tangisan ini tangisan yang mana? yang itu nanti kadang-kadang suara perempuan nangisnya, timbulnya duyungnya itu nanti suara nangis dan nempel terus sama perahu itu. Saking mungkin dia sedih nggak tembang tadi, nempel sampai dia nangis nanti diambil pakai kapas itu. Ini kayak legenda kali ya. Iya kayak Biasa legenda. kan apa namanya kayak lumba-lumba kan ngikutin kapal terus kan. Nah, ini duyungnya itu Duyungnya. gitu ya. Nanti diambil itu buat media biasanya mereka buat ya orang-orang gitu kan. Obat Buat ya? Obat segala macam. Luar biasa itu mereka. Berarti mereka nggak beragama atau gimana tuh, Pak? Enggak, mereka kepercayaan. Cuma anehnya mereka itu percaya adanya Tuhan. Mereka tidak menyembah apapun itu. Beda dengan lain itu kan. Mereka percaya ada Tuhan tapi nggak menyembah. Mereka itu jujur orangnya, Pak. Pernah departemen sosial tahun 2002 dulu. Aku juga mendampingi mereka dulu kan. Ya. Terus itu memberi bantuan. Karena mereka tinggal di hutan-hutan kan, masuk pemerintah kan bisa dibikin perkampungan lah. Jadi dikasih dari mulai peralatan dapur, piring, sendok, apa, panci, kuali itu lengkap pokoknya. Pisau, parang apa itu lengkap semua. Terus dikasih bahan untuk bikin rumah, kayak papan, seng, segala macam itu kan. Sembako untuk istilah sembako itu bisa mereka bertahan itu untuk selama 3 bulan. Maksud pemerintah itu kan selama 3 bulan di rumah itu aja, nggak usah kerja kan. Mereka kan berpindah-pindah ke ladang. Dikasih dari lauk pauknya segala macam lah, lengkap lah itu kan. Minyak gorengnya. Udah dikumpul warga itu, kalau mereka keluar dari pedalaman dikasih tahu kan, beri bantuan, kita tolong dibikin rumahnya. Nanti kalian sambil bikin rumah, kalian makan sembako ini. Maksud pemerintah kan nggak usah kerja lah. Ya kata mereka, cuma mereka sana polos Pak maksudnya. Pulanglah orang departemen sosialnya. Setelah 3 bulan kemudian balik lagi, kan otomatis udah selesai kan. Ya. Sampai ke situ, kok nggak dikerja rumahnya kan? Barang yang dikasih dulu masih di situ semuanya. Kumpul lagi mereka, datang lagi kumpul, tanya dari pusat itu, ngapain nggak dikerja kan? Nggak berani Pak, dia bilang kami mau kerja, mau cari makan, ya kan udah dibilang tadi kata itu kan, kalau kalian bikin rumah ini, kalian nggak usah kerja, makan yang dikasih itu. Iya. Kami nggak bisa bikinnya Pak, dia bilang. Jadi kami nggak berani makan makanan yang dikasih Pak. Nggak bisa dimakan. bikin rumah maksudnya? Iya, nggak bisa bikin. Jadi sembako itu pun nggak mereka makan. Oh. Disitulah dari awal sampai balik lagi 3 bulan kemudian. Iya, iya. Jujur mereka kalau kita itu tergantung kita ya. Kalau kita baik ke sana mereka menyambut kita luar biasa itu. Tapi kalau ada niat nggak baik, pasti kadang-kadang kita kesasar di hutan itu bolak-balik. Padahal itulah rumahnya, nggak Iya. kelihatan. Karena orang di luarnya sering datang ke sana mau ngambil memanfaatkan mereka kan punya kesaktian. Nah itu gimana? Ya kalau kayak iyalah kayak pemilihan pemilu itu ramai Banyak orang yang sana ini iya. minta Nah, iya, inian. tapi mereka nggak mau, nah, itu kan. Ada kalau pengusaha biasanya untuk usaha mereka kan, nggak mau gitu. Paling kalau menolong untuk berobat orang sakit-sakit, nah itu bisa mereka bantu, bisa doanya dikasih itu. Tapi mereka berupa ramuan biasanya, ramuan dari kayu-kayu alam. Itu mereka nggak pakai baju tapi nggak pernah sakit, kan luar biasa karena mereka kan memanfaatkan alam yang ada di situ. Mungkin minumannya akar kayu apa mereka bikin kan. Jadi cuma pakai apa nih? Celana pakai celana. Iya, celana lah. Kalau perempuan apa nah kain bidang itu yang simpul itu biasa ada. Kayak orang Bali itu gitu dia. Lebih baik mereka. Jujur mereka. Kalau suku Bapak sendiri gimana? Ya, Makmur? ya itulah sukunya. Cuma kalau kami ini karena kami kan nenek saya yang suku itu. Otomatis dari sebelum saya juga mereka sudah bergaul dengan masyarakat lokal terbuka. Ada berapa itu yang nggak bisa bergaul karena apa? Mereka adat mereka nggak boleh. Misalnya 3 saudara, 2 ini menikah dengan orang luar boleh, mau masuk agama apapun mereka tidak masalah. Tapi satunya nggak boleh untuk menerus keturunannya. Jadi mereka itu suku itu nggak pernah hilang. Karena kan syaratnya mereka harus menjaga iya tradisinya. Tapi pernah nggak ada yang nggak punya anak gitu? Sering. Terus gimana? Karena apa? Mereka begini Pak biasanya.
Ada beberapa orang itu sudah usia lah 50-an, 60 tahun nggak pernah nikah, nggak pernah kawin ya. Padahal nikah, cuman bukan dengan orang kita, alam yang nggak kita lihat. Mereka punya anak kan gitu, sering di sana, jadi nggak heran. Dia masa tinggal sendiri di hutan bertahun-tahun nggak pernah keluar. Supaya dia nikah sama itu. Iya, karena mereka dapat anak juga. Tapi cuma kita nggak bisa lihat mereka. Itu masih kuat adatnya. Ini lumayan juga nih. Apanya? Gelombang. Lihat keluar. Gelombang ini agak goyang ini. Mungkin karena ini di bawah kali ya, jadi terasa banget. Iya, sementara kita depan lagi. Di atas nggak terlalu terasa ya. Nggak apa-apa sih. Merasakan. Sensasi. Seru juga ya, Bay. Iya. Tapi memang harus hati-hati kalau masuk ke ini ya. Minimal ada satu pendampingnya orang lokal. Jadi tahu Gitu nggak boleh ngepai. Sama sih sebenarnya kayak di Jawa juga. Masih ada. Nggak boleh kencing sembarangan. Oh sama di situ kalau di sana itu pantangannya. Ambil sesuatu terus akhirnya cuma muter-muter doang Iya, di situ. benar. Paling pantang kalau dipakai ini besiul. Oh gitu. Iya, apa tali malam. Paling pantang. Siulan tuh karena apa? Memanggil barang halus itu. Kalau di Bangka ya. Kadang-kadang kita bisa kerasukan segala macam.